Agama Kristen. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini setelah tadi kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya setiap hari Selasa kita bersama di acara Mimbar Agama Kristen. Dan sudah hadir di studio narasumber kita penyuluh agama Kristen, yaitu Pendeta Thompson Gultom SPDK. Dengan beberapa waktu ke depan hingga pukul 20 kita akan bersama di Mimbar Agama Kristen. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Thompson. Selamat malam Bu Nadia. Iya, apa kabarnya? Fine, baik Bu. Baik ya, baik. Acara ini sampai nanti pukul 20 nih Pak Thompson ya. Baik, silakan kepada Bapak. Baik, saudara pendengar yang berada di wilayah Sumatera Selatan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara pendengar dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk dalam tema ataupun mimbar agama Kristen, mari kita berdoa. Damai dan kasih dari Tuhan, itulah kiranya yang menyertai kita pada malam hari ini. Amin. Baik para pendengar RRI, Pro 1 dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk di dalam tema malam ini, alangkah baiknya kita akan memuji Tuhan dengan satu kidung pujian pada malam hari ini. Selalu di waktu yang Tuhan tepat jawab doa. Izinkanlah beri yang Tuhan untuk bekerja di waktu yang tepat yang mustahil menjadi. Izinkanlah oleh karena Tuhan untuk bekerja. Yesus yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
menjadikan semua ku kan Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar RRI dimanapun Anda saat ini berada. Dalam kitab Filipi 2 ayat 2, tema kita pada malam hari ini, hidup rukun dan damai. Demikian sabda Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Baik, kalau para pendengar yang sudah sering ikut pendalaman Alkitab, yang ikut ibadah gereja, yang ikut persekutuan, baik juga di persekutuan wanita atau persekutuan pria, tentu sering mengupas ataupun mendengar tentang Filipi 2. Jadi dalam Filipi 2 dikatakan bahwa si penulis, Paulus sebagai penulis dan juga Timotius ingin menyampaikan kepada jemaat di Filipi, ya kalau dilihat di dalam peta, Filipi itu berada di wilayah Eropa, ya. Disitulah berkumpul umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam teks ini dikatakan, dalam perikop ini, bahwa sehati sepikir, satu hati, satu pikiran, satu jiwa, itu bermakna adalah rukun. Ya, bermakna rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, dikatakan bahwa rukun itu tidak ribut, tidak bertengkar, ya. Terus di dalam kata rukun itu mengandung makna menghargai, memahami, menyayangi, ya. Itu satu proses atau sikap. Jika kata rukun sudah tercapai, maka tentulah suasana ataupun satu hasil akan dicapai, yaitu damai. Jadi seseorang atau bangsa atau pribadi atau keluarga tidak mungkin dia akan hidup damai kalau tidak rukun. Jadi ada saling keterkaitan antara rukun dan damai. Jadi tidak mungkin ada api ataupun tidak mungkin ada api kalau tidak ada asapnya, atau kebalikannya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Nah, suasana di Indonesia saat ini tentulah para pendengar sudah paham bahwa negara kita saat ini, NKRI, begitu rukun, begitu damai, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada perselisihan. Semua hidup dalam gotong royong, hidup di dalam toleransi. Jadi di dalam umat Kristiani juga dikatakan bahwa sungguh alangkah baik jikalau semua umat Tuhan, semua orang percaya, semua pengikut Yesus senantiasa hidup dan rukun dan damai. Itulah kemauan ataupun permintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi lain halnya mungkin persoalan di luar. Tentu kita saat ini berdoa untuk suasana yang terjadi di luar negeri. Kalaupun terjadi perang, ya mungkin itu hanyalah tanda-tanda akhir zaman. Tidak kiamat, atau belum tentu dunia ini akan kiamat dengan adanya deru perang atau kabar info tentang perang, belum tentu. Tetapi suasana damai yang diminta oleh Tuhan kita Yesus itu tercapai jikalau kita bawa dalam doa. Jadi kita juga sebagai umat Kristiani, kita juga terus berdoa supaya rukun, supaya damai, bukan hanya Indonesia tetapi dunia
secara umum. Kalau di Filipi, khususnya jemaat yang ada di Eropa pada saat Paulus menuliskan surat, di situ dilatar belakangi dalam teks atau konteks perikop itu, begitu banyak jemaat itu yang hidup dalam kesombongan, iya, begitu angkuh, iya, arogan, seakan-akan dia paling hebat, paling pintar, ya, paling kaya, paling cerdas, di atas segala-galanya. Tetapi Paulus ingin mengingatkan jemaat di sana supaya senantiasa mengucap syukur, selalu berdoa, hidup dalam rendah hati, dan senantiasa hidup di dalam ajaran-ajaran yang benar. Nah, kalau kita perhatikan dalam Filipi 1 sampai dengan Filipi 4, di situ Paulus banyak menulis pesan dan hal-hal atau nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi. Kalau dalam konteks sekarang, kalau kita perhatikan, ya, Eropa, negara maju, ya, negara hebat, ya, bisa kita pasti tahu Jerman, Inggris, ya, itu Ukraina berada di daerah Eropa, Spanyol, itu salah satu contoh-contoh negara Eropa. Ya, jadi negara ini tentu hidup dalam kepentingan diri sendiri, ego, kesombongan, arogan, itu pasti. Tetapi Paulus mengingatkan di sini supaya, hai engkau jemaat yang ada di Filipi, hiduplah dalam rendah hati, hidup dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri, ya, tidak melupakan Tuhan, tidak hidup dalam pertengkaran, tidak hidup di dalam perselisihan, tetapi hidup senantiasa di dalam satu pikiran, satu tujuan. Ya. Jadi kalau orang berpasangan itu, tentulah tidak ada yang mau terjadi perselingkuhan ataupun mendua hati. Ya, seorang wanita tidak mau diduakan. Ya, demikian juga pria, pasti dia tidak mau diduakan. Ya, kalau boleh satu hati, ya, satu jiwa, satu pikiran, ya, itu. Tetapi dalam pemahaman Paulus di sini, pada saat itu, karena Eropa ataupun daerah Filipi daerah yang maju, ya, orang sudah merasa dialah segala-galanya, dialah yang paling hebat, dan lupa dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus, yang sudah memberikan nyawanya, darahnya, sudah berkorban hanya untuk dosa umat manusia. Karena itu Paulus mengingatkan, hai engkau jemaat Filipi, hiduplah dalam rendah hati. Ingat, Tuhanmu yaitu Yesus Kristus sudah lebih dulu, ya, sudah lebih dulu berkuasa, sudah paling lebih dulu lebih agung, lebih hebat, dan tidak ada tandingnya. Tetapi dia mampu mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kehebatan, kekuatan, kemahakuasaannya, tetapi dia datang menonjolkan satu kerendahan hati, satu jiwa pikiran yang senantiasa tunduk kepada Allah Bapa. Jadi demikian juga kita para pendengar RRI dimanapun saat ini berada. Mungkin keluargamu saat ini mungkin ada pertengkaran, ada perselisihan. Mungkin gerejamu saat ini mungkin ada permasalahan, ya, antara pendeta dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, atau lingkungan gereja dengan jemaat. Mungkin juga di kantormu ada permasalahan, ada persoalan, dimanapun engkau berada, bahkan di tempat tinggalmu pun, di dalam keluargamu, mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak satu tujuan, satu pikiran. Mari, melalui teks firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya kita berubah, ya, bertobat, tetapi hiduplah rukun dan damai.
Ya, kalau ribut, bertengkar ya suami istri, nanti boleh dites apakah benar atau tidak. Itu biasanya berkat Tuhan jauh, ya. Rezekinya jauh, dia tidak akan mengalami suasana tenang, tidak mungkin. Ya, tetapi kalau dia hidup di dalam suasana memahami, mengasihi, menyayangi, tentu akan tercapai ada hasil. Outputnya adalah akan hidup rukun, menghasilkan kedamaian, ketenangan, kesejukan, rezeki melimpah, berkat Tuhan terus mengalir dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah para pendengar RRI, saya yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara, baik pemuda-pemudi, baik juga remaja, baik juga anak sekolah minggu, semua umat Tuhan diberkati dan senantiasa hidup rukun dan damai. Indonesia senantiasa hidup rukun, hidup juga damai. Demikian jemaat Tuhan, kita diingatkan juga, mari walaupun beda suku, beda agama, beda ras, golongan, tetapi kita satu hati, satu jiwa, satu pikiran, satu perasaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya tercipta seperti moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda-beda, tetap satu. Nah, kalau boleh kita juga umat Tuhan, umat Kristen, kita juga harus hiduplah bergotong royong dengan sesamamu, hiduplah memahami, menerima kekelemahan, kekurangan semua yang ada di sekitarmu, maka akan tercipta satu ketenangan, kedamaian di negara kita, di gereja, dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita tutup di dalam mimbar agama Kristen, kita akan dengarkan satu lagu kidung pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
Mari para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda saat ini berada, kita tutup mimbar agama Kristen di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, hamba-Mu berhenti untuk berbicara pada malam ini, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus akan bekerja melawat semua para pendengar RRI yang ada di wilayah Sumatera Selatan, baik yang ada di desa, di kota, di pedalaman sekalipun. Biarlah benih firman itu jatuh di tanah yang baik, nama Tuhan dimuliakan melalui sarana yang dipakai oleh Tuhan. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Sumatera Selatan boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami tutup semua acara mimbar agama Kristen malam ini dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Thompson. Ya, ketemu kembali di lain kesempatan. Selamat malam untuk Bapak. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan mimbar agama Kristen untuk hari ini, hari Selasa 10 Maret 2026 bersama Pendeta Thompson Gultom SPDK, penyuluh agama Kristen. Nantikan kembali acara ini setiap hari Selasa melalui Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Kristen, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Palembang sore ini, dan nanti akan berlanjut dengan Palembang malam hingga pukul 00 dini hari nanti. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.